Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfaibrian Ibran Betano, mahasiswa Sosiologi semester 6, kelas C, dengan NIM 1803030112, dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, tugas yang ketiga, judul buku Hak Properti di Rusia pada pasca Soviet. Nah, kekerasan, korupsi, dan tuntunan hukum di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik, sebagai mana diakui sejak pekerjaan perintis Macaulay pada tahun 1963, yang dimana banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal atau perusahaan beralih ke legitasi atau penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Lebih memilih ahli-ahli menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan non-formal atau non-informal. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu perusahaan menghindari legal formal, institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat atau strategi untuk memanfaatkan kekerasan, korupsi. Nah, yang dimana juga kejahatan ini terorganisir terlihat jelas dalam kebangkrutan dan penagihan hutang atau produksi, pengembangan properti, penyelesaian sengketa, hak pemegang saham, dan keuangan. Di Rusia pasca Soviet, fokus utama pada buku ini adalah untuk mencapai proporsi yang kira-kira 2/5 manajer perusahaan yang disurvei melaporkan secara pribadi menghadapi paksaan atau ancaman bahaya fisik dalam menjalankan bisnis. Nah, yang berikutnya mengenai kekerasan dan korupsi dan permintaan hukum. Nah, perlindungan atau penggerebekan ilegal terhadap pesaing menemukan bukti di Cina tentang seluruh biro atau pemerintah yang menjelaskan kebijakan praktis dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta masuk berbagai cara legalitas. Sementara itu di Uganda, pejabat terpilih melayani berbagai dewan lokal untuk mengumpulkan biaya informal untuk menyelesaikan sengketa properti, meskipun ada upaya pemerintah untuk memindahkan konflik tersebut ke dalam putusan pengadilan formal. Nah, lembaga Tory yang disediakan oleh negara, menurut seorang jurnalis yang berbasis di Bishkek, yang dimana konflik tentang properti tidak mungkin diselesaikan jika Anda tidak memiliki kontak dengan presiden atau pejabat tinggi. Nah, orang mungkin berharap bahwa sesekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi. Keadaan mengerikan ini akan bertahan tanpa batas atau paling berevolusi ke arah formalitas selama bertahun-tahun karena masyarakat secara bertahap modern atau terus modern. Namun di tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan secara dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Nah, yang berikutnya mengenai penawaran dan permintaan kelembagaan. Kapan perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi seperti perlindungan mafia atau racket dan koneksi, pemerintah terlalang untuk mengamankan hak milik, dan kapan perusahaan malah beralih ke lembaga hukum negara formal seperti itu sebagai pengadilan atau lembaga penegak hukum, seperti yang dibahas dalam
pengantar tadi bahwa ketergantungan perusahaan pada kekerasan dan korupsi melemahkan dan menggoyahkan lembaga hukum formal, yang dimana pemanfaatan pengadilan dan hukum oleh perusahaan penegak hukum di sisi lain memperkuat efek lembaga formal, efektivitas dan relevansi. Akibatnya, strategi yang digunakan perusahaan untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting bagi supremasi hukum dan bahkan lebih secara luas untuk prospek pembangunan negara dari masyarakat yang ingin berkembang ke lembaga negara formal yang efektif. Nah, yang berikutnya pemaksaan korup. Strategi pemaksaan korup bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antar legalitas pasangan dan tidak sah. Sepanjang transisi dan pengambilan negara, rakyat perlindungan yang disediakan oleh birokrat dan penegak hukum, pejabat pemerintah, dan sebagainya menggunakan sumber daya negara atas perintah klien swasta untuk memberikan keamanan, menyelesaikan perselisihan, dan bahkan menyerang pesaing klien mereka. Nah, dalam sebuah contoh yang klasik, pemaksaan korup ditawarkan di sketsa pada bab sebelumnya bahwa tentang spesialis keamanan yang membantu pengusaha untuk mengkhususkan diri pada aksesori yang kemewahan seperti mobil untuk melarikan diri dari pemeras dengan menunjukkan kemampuan mereka untuk memobilisasi. Nah, baik, yang berikutnya terkait dengan pemaksaan hukum. Strategi pemaksaan hukum mengenalkan aktor negara yang menggunakan paksaan terutama sesuai dengan aturan formal yang memerlukan penggunaan lembaga formal negara atau pejabat dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hak milik. Mereka juga mencakup seperangkat strategi legalistik yang lebih luas yang bergantung langsung pada keberadaan lembaga hukum formal, bahkan ketika para peserta itu memanfaatkan lembaga ini yang dimana penggunaan ancaman secara strategis untuk mengajukan perkara atau mengajukan keluhan dengan badan pemerintah. Ada 2 poin tambahan untuk klarifikasi. Pertama, klarifikasi untuk disajikan, dan kedua untuk ditunjukkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pasokan dan permintaan kelembagaan di Rusia. Teori permintaan institusional yang diperkenalkan di atas untuk menawarkan umum wawasan tentang hubungan antara kapasitas negara hukum, sisi permintaan hambatan, efektivitas alternatif, lembaga hukum formal, dan strategi keamanan properti, yang dimana meskipun wawasan tersebut luas berlaku untuk negara-negara transisi dan berkembang. Nah, yang berikutnya terkait dengan kompleksitas dan pembangunan ekonomi. Nah, yang kita ketahui bahwa sebuah tradisi terhormat di kalangan sarjana hukum dan sejarawan ekonomi melihat munculnya sistem hukum formal sebagai akibat dari sosial perkembangan ekonomi dan tantangan pengorganisasian yang bersamaan masyarakat modern dan industri. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan mafia dan oligarki. Meskipun buku ini tidak berfokus pada kejahatan terorganisasi pada Rusia, dan analisis ini yang menekankan dampak kelompok yang terkenal ini tentang keamanan properti sepenuhnya
kontipibel dengan kerangka yang dikembangkan secara khusus. Kelompok-kelompok ini berbagai waktu mempengaruhi variabel dan dalam kerangka kunci seperti efektivitas, strategi ilegal atau tingkat kapasitas hukum negara, sehingga membentuk strategi keamanan dalam properti yang secara keseluruhan. Nah, penjelasan lainnya terkait dengan dalam paksaan pribadi korupsi tidak bisa seperti non-oligarki perusahaan, pilihan strategi keamanan, sumber daya ekonomi politik karena sangat berpengaruh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.